Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kisah hikmah bagaimana Sayyidina Ahnaf mendiagnosakan diri pribadinya terhadap Al-Quran. Apakah sudah ada kecocokan, kesesuaian diri laku pribadi dengan Al-Quran yang memang menjadi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ahnaf melakukan proses-proses pemeriksaan diri dan ia menemukan dirinya sangat mirip dengan apa yang diungkapkan surah At-Taubah ayat 102 itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ay yatuba 'alaihim. Dan dari surah Taubat ayat 102 itu Sayyidina Ahnaf sangat mengakui dan mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Sayyidina Ahnaf saat itu menyampaikan bahwa ia termasuk orang yang mengakui dosanya, tapi masih menyampur adukkan pekerjaan baik dan pekerjaan buruk. Di satu waktu ia melakukan perbuatan baik, di waktu lain ia melakukan perbuatan buruk. Sebagai seorang hamba yang telah mengakui dosa-dosanya, ia merasa malu karena masih sering mengulangi perbuatannya. Karena itu ia selalu berharap taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, ia memasrahkan semuanya kepada Allah dan selalu diiringi dengan doa, ya Allah, Allahumma in tu'adzibni fa inna ahlu-dzak wa in taghfirli fa anta ahlu-dzak. Ya Allah, jika engkau menyiksaku maka aku memang pantas untuk itu, dan jika engkau mengampuni maka engkau memang berhak untuk itu. Ia menyadari jika kelak Allah menghukumnya itu karena memang pantas untuk itu dan tak perlu merasa diperlakukan tidak adil. Pun sebaliknya, jika Allah mengampuni itu karena Allah yang mempunyai hak untuk itu, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Dengan kata lain, kita harus luangkan waktu untuk bercermin dengan Al-Quran, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Ahnaf. Kita harus berintrospeksi diri, apakah apa yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita jalankan di atas dunia ini, apakah sudah sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, petunjuk kebenaran, dan juga menghindari kebatilan. Ini adalah bentuk dari salah satu dengan melakukan muraqabah nafs, self observation, observasi diri, dan mutola'ah nafs, self reading, pembacaan diri. Ketika kita bisa membaca diri kita, kita tahu di mana posisi kita, apa yang memang harus kita lakukan. Ini akan menjadi mudah, dan tentunya berharap dan selalu berdoa kepada Gusti Allah agar kiranya tetap memberikan petunjuk dan mengarahkan hati serta diri kita ini senantiasa berada di jalannya. Ini yang memang harus kita lakukan. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran diri. Kita harus terbuka dan jujur untuk mengakui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Tanpa itu, disadari atau tidak, kita akan selalu mengingkari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Tentunya, apapun yang ayat-ayat yang kita baca, meski kita tidak tahu kebaikan isinya, tidak teraktualisasi dalam tindakan dan perilaku kita. Seringkali kita mendengar
ittaqillah. Setiap Jumat tentunya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tapi sangat sedikit yang benar-benar merasakan dan menjiwainya. Memahami kebaikan tentunya seringkali tidak mewujud dalam pengalamannya. Memahami keburukan seringkali tidak wujud dalam penghindarannya. Manusia meski memahami keduanya terkadang tidak berhasil merealisasikannya dalam tindakan. Karena itu dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan saat melakukan pemeriksaan diri kita. Ketika Al-Quran berbicara tentang kesabaran, kita periksa diri kita, apakah kita sudah menghadirkan kesabaran. Jika belum, kita harus memulainya dari sekarang dan selanjutnya. Tentunya semoga kita senantiasa diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Dan Al-Qur'an yang memang harus menjadi refleksi diri kita, cermin diri kita, apakah kita sudah mampu berbuat takwa atau bahkan kita jauh dari takwa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.